Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reina Bella Sekila dari kelas 12.1. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama regional dan multilateral dengan fokus pada dua organisasi besar, yaitu ada ASEAN dan PBB. Sebagai negara yang aktif di dunia internasional, Indonesia selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan negara lain. Secara umum, bentuk kerjasama antar negara terbagi menjadi dua, yaitu regional dan multilateral. Kerjasama regional dilakukan antar negara dalam satu kawasan tertentu, seperti ASEAN di Asia Tenggara. Sementara itu, kerjasama multilateral melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan dunia. Contohnya adalah PBB. Melalui dua bentuk kerjasama ini, Indonesia berupaya memperkuat posisi, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Kerjasama regional yang akan saya bahas adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lewat penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, salah satunya Indonesia. Tujuan utama ASEAN adalah menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Sejak awal berdiri, Indonesia berperan penting sebagai penggerak utama, terutama dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan menjaga stabilitas politik di kawasan. Salah satu perjanjian penting dalam ASEAN adalah Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang ditandatangani di Bali pada tahun 1976. Perjanjian ini menjadi dasar hubungan persahabatan antar negara ASEAN dan menegaskan penyelesaian konflik. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai program ASEAN seperti ASEAN Economic Community yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Beberapa peran penting Indonesia di ASEAN ini antara lain adalah sebagai negara pendiri dan penggerak utama ASEAN, menjadi mediator dalam penyelesaian konflik regional seperti Myanmar, serta menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Manfaat dari keikutsertaan ini sangat besar, mulai dari peningkatan perdagangan, keamanan regional, hingga penguatan posisi Indonesia di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kerjasama multilateral, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan sejak saat itu terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Melalui keanggotaannya di PBB, Indonesia ikut memperjuangkan keadilan kemanusiaan serta pembangunan global yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam perjanjian penting yang berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti WTO Agreement 1995 yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian TBT tentang hambatan teknis perdagangan, dan perjanjian SPS yang berkaitan dengan standar kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lewat keikutsertaannya, Indonesia menunjukkan peran aktif dalam menciptakan sistem perdagangan global yang adil sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara lain. Nah, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa kerjasama regional dan multilateral sama-sama penting bagi Indonesia. Melalui ASEAN, Indonesia memperkuat stabilitas kawasan dan meningkatkan kemajuan ekonomi. Sedangkan melalui PBB, Indonesia berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Kedua bentuk kerjasama ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif, terbuka, dan memiliki pengaruh di dunia internasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana peran besar Indonesia dalam membangun kerjasama antar negara, baik di tingkat regional maupun global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.